Jadi supaya jangan terhijab Allah dalam pandangan batinnya, kita belajar tauhid tasawuf. Supaya jangan ada terlihat wujud selain Allah di dalam batinnya, dia belajar tauhid sufi. Tadi tauhid tasawuf, tauhid sufi. Tauhid tasawuf supaya kita menghilangkan tanggal kemauan kita untuk mencintai dunia yang fana ini. Kita bisa berakhlak yang baik. Kalau kita sangat cinta pada dunia, kita tidak bisa berakhlak baik. Tumbuh kedengkian, tumbuh kesombongan, tumbuh kebencian dalam hati kita untuk merebut-rebut dunia ini. Jadi oleh karena itu maka diajarkan tasawuf supaya hatinya itu bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Apapun yang dilakukan bukan ada karena maksud diri, keuntungan diri, tapi untuk mencari redha Allah, tapi untuk mencari kasih sayang supaya dapat keberkahan dia dan teman-temannya yang lain. Kita tasawuf. Tasawuf dengan pengertian hadir hati di hadapan Allah dan dapat berakhlak yang mulia. Sufi artinya supaya jangan dia berpisah dengan Allah, dengan makna dia itu selalu memandang wujud Allah, terlihat perbuatan dan sifat wujud Allah di dalam batinnya. Kalau kita mengingat Allah, teringat kita diri kita, berarti itu suatu kesalahan. Orang yang mengingat Allah tidak teringat lagi dirinya karena dia sangat rindu dan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama Allah di mana dia berada dan di kapan mana saja dia tetap tidak terlepas ingatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sufi. Jadi ajaran kesufian, ajaran tasawuf ini kalau kita lihat baik di perguruan tinggi di mana-mana itu tidak akan lagi dibicarakan itu. Bagaimana ajaran kesufian dengan pengertian ajaran hakikat, ajaran wahdatul wujud. Ajaran hakikat, ajaran wahdatul wujud yang benar. Wahdatul wujud ada dua, ada mulhid, ada muwahhid. Ada wahdatul wujud yang salah, ada wahdatul wujud yang benar, orang yang bertauhid. Artinya tidak terlihat lagi keberadaan alam dan dirinya di dalam cahaya keberadaan Allah. Yaitu alam ini telah kembali kepada hakikatnya. Jadi dikatakan itu hakikat. Jadi hakikat dengan syariat ini seimbang. Jangan hanya dia berhakikat tapi dia tidak bersyariat, itu suatu kesalahan. Syariat ini terdiri dari akidah, keimanan, akidah terdiri daripada mengetahui perintah dan larangan, hukum syarak. Dia tahu syarat-syarat rukun sah batal dalam beribadah, dia melakukan itu, salat dan sebagainya. Perintah dan larangan dijauhkannya. Itu adalah syariat. Dan dia tahu sifat-sifat nafsu yang baik, sifat-sifat nafsu yang jelek. Dia berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat nafsu yang baik. Jadi melakukan itu, ketiga ilmu ini, baik mengenai ilmu fikih, hukum syara, baik mengenai tasawuf, untuk dapat bersifat nafsu dengan nafsu yang baik. Akidah, beriman kepada Allah, yakini ada Allah dan sifatnya, Muhammad dan sifatnya, dan apa yang disampaikan dia beriman, dilakukannya itu semua, itu dikatakan syariat. Setelah kita bersyariat, kita dapat menyangkutkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ini untuk redha Allah. Kita harus berbuat seperti ini untuk mencari redha Allah, menyangkutkan hati kepada Allah. Kemudian cahaya Allah itu memantul ke dalam batin kita. Cahaya Allah itu memantul ke dalam batin kita, cahaya asma dan sifat, itu dikatakan hakikat. Cahaya Allah memantul ke dalam batin kita di waktu kita melakukan perintah Allah, di waktu kita membaca Fatihah,
di waktu kita rukuk dan sujud. Kita lihat, karena di dalam tasawuf bahwa salat yang kita lakukan ini adalah merupakan pemberian Allah. Itu datang dari inayah Allah, dari taufik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kalau kita terlihat itu adalah bekas perbuatan Allah, itu adalah dari taufik dan inayah Allah, maka Allah cahayanya termasuk ke dalam batin kita dengan pengertian sifat-sifat jamal dan jalalnya itu memantul ke dalam batin kita, sehingga itulah yang menarik kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya itu menarik kita dekat, sehingga kita tidak terlihat lagi diri kita dan alam semesta, hanya Allah semata-mata. Kita bermakrifat. Itulah makna Tuhan yang Maha Esa, terlepas daripada syirik jali, terlepas daripada syirik kafir. Makanya ajaran kesufian yang seperti ini sudah jarang dibicarakan oleh pakar-pakar ulama kita, baik dia itu alumni dari Timur Tengah di Mesir ataupun itu kampus-kampus UIN. Jadi kurang membicarakan ini. Nah, pesantren-pesantren hanya banyak membicarakan akidah, membicarakan hukum fikih, hukum syara, membicarakan sekedar tasawuf akhlak. Untuk membicarakan mengenai bagaimana hati ini supaya bisa berjalan dekat dengan Allah, yang dimaksud tarekat, itu sudah kurang. Ada juga umpamanya orang yang dia itu memimpin tarekat Kalutiyah lah namanya, tarekat Tijani lah. Jadi untuk tarekat itu supaya hati kita berkemauan dekat dengan Allah. Untuk mendapatkan Allah tidak dengan tarekat, mendapatkan Allah adalah dengan hakikat. Supaya cahaya Allah mantul ke dalam batin kita itu dengan makrifat. Jadi pimpinan penimpinan tarekat kadang-kadang sangat terikat dengan tarikatnya, sangat terikat dengan syekhnya, seolah-olah bukan murid syekhnya itu tidak ada lagi hubungan atau kurang baik hubungan, terputus hubungan. Ini kebanyakan. Padahal tujuan tarekat itu untuk mendapatkan hakikat. Hakikat itu untuk dahirnya makrifat. Jadi kalau sudah dahirnya makrifat, berarti kita sama. Kita sama pandangan kita dengan orang lain, tidak ada beda. Kita sama pandangan kita dengan orang jahil, tidak beda kita dengan orang jahil. Kita sama pandangan kita dengan orang fasik, tidak beda. Sama pandangan kita umpamanya dengan orang-orang fakir miskin. Sebab itu kaya miskin, ilmu semua adalah milik Allah Subhanahu, bukan milik kita. Baik berpangkat tidak berpangkat, sama kita dengan bupati, sama kita dengan Jokowi, dengan bukan jangan sama kita. Mengapa? Karena dia insan manusia, kulikal insanu ma'ifa, dijadikan manusia ini lemah. Kuatnya adalah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita, dia sekali berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sama. Jadi kalau sudah sama kita dengan lainnya, kita dapat nasihat menasihati, kita dapat bantu membantu, tidak ada segan menyegani, terbuka.